Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil UAS Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Dwiliana dengan NIM 24010141 dari kelas 4 Bimbingan Konseling 2024. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Religius, spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya, masjid sebagai pusat ibadah bagi umat Islam memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Lebih dari sekedar tempat sholat, masjid berfungsi sebagai pusat pembelajaran, komunitas, dan pembinaan karakter. Adapun beberapa poinnya yaitu yang pertama, pendidikan agama yang berkualitas. Contohnya seperti kajian tematik, mengangkat tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, dapat membantu umat menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Terus poin yang kedua yaitu sebagai pusat komunitas, forum diskusi. Membuka forum diskusi untuk membahas isu-isu terkini yang berkaitan dengan agama dan kehidupan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan umat. Soal yang kedua yaitu sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan rohani dan jasmani jamaah? Jawabannya yaitu untuk mendukung kesehatan rohani dan jasmani jamaah, masjid dapat mengimplementasikan berbagai program yang terintegrasi dan saling mendukung. Berikut adalah beberapa program yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan olahraga bersama seperti mengadakan kegiatan olahraga seperti senam, futsal, atau jogging secara rutin untuk meningkatkan kebugaran fisik jamaah. Terus yang kedua ada penyuluhan kesehatan, yaitu menyediakan layanan kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan berkala di masjid, seperti cek tekanan darah, gula darah, dan kesehatan umum. Adapun program rohani, yaitu kegiatan sosial dan amal. Contohnya seperti kegiatan sosial dan amal mengadakan program sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk yang membutuhkan, dan kegiatan amal lainnya yang dapat meningkatkan rasa empati dan kepedulian. Yang kedua ada pengajian dan kajian agama. Contohnya seperti mengadakan pengajian rutin yang membahas tema-tema spiritual dan moral untuk memperdalam pemahaman agama dan meningkatkan ketenangan jiwa. Soal yang ketiga yaitu cerdas emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan? Jawabannya yaitu pengembangan kecerdasan intelektual atau intellectual intelligence, pengembangan keterampilan teknis atau hard skill, misalnya pelatihan dalam bidang teknologi, bisnis, atau keahlian profesional lainnya. Terus pengembangan kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Yang pertama ada pelatihan kesadaran diri atau self-awareness, fokus pada memahami makna hidup dan tujuan pribadi. Poin yang kedua ada retreat dan program spiritual, acara yang membantu individu mendekatkan diri kepada Tuhan, memperdalam nilai-nilai agama atau meditasi. Soal yang keempat yaitu sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Poin yang pertama ada program jasmani seperti program pelatihan dan pendidikan ekonomi, contohnya pelatihan kewirausahaan. Masjid dapat menyelenggarakan pelatihan tentang cara memulai dan mengelola usaha, seperti membuat rencana bisnis, pemasaran, atau pengelolaan keuangan. Adapun program rohani yaitu pendanaan dan dukungan modal. Seperti program zakat, infak, dan sodako produktif, masih dapat mengelola dana zakat untuk memberikan modal usaha kepada jamaah yang membutuhkan. Dana tersebut dapat berbentuk hibah atau pinjaman tanpa bunga. Terus kasus yang kedua, langsung saja ke soalnya. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan dalam memperbaiki pendekatannya. Yang pertama ada keteladanan, uswah hasanah. Pendidik adalah teladan bagi murid dalam perilaku, ucapan, dan sikap, sebagaimana Rasulullah menjadi contoh terbaik dalam membimbing umat. Ustadz Hasan perlu menunjukkan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan dalam perilaku sehari-hari, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi meniru akhlak tersebut. Terus yang kedua ada kelembutan dan kasih sayang. Islam menekankan pendekatan lembut dalam mendidik, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berbicara dengan lembut kepada Firaun. Terus poin yang ketiga ada membangun hubungan yang positif dengan murid.
Seorang pendidik harus mendekati muridnya dengan empati, membangun rasa percaya, dan menjadi pendengar yang baik. Ustadz Hasan dapat membuka ruang dialog yang ramah sehingga murid tidak takut bertanya atau berdiskusi. Menunjukkan minat pada pendapat murid juga akan mendorong keterbukaan. Terus, yang soal nomor dua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama ada membangun komunikasi yang empatik dan terbuka. Yang kedua, memberikan apresiasi dan penguatan positif. Yang terakhir, mengadakan kegiatan interaktif dan menyenangkan. Terus ada studi kasus Islami. Siswa diajak menganalisis sebuah permasalahan nyata atau hipotetis dari sudut pandangan Islam. Langkah-langkahnya, sajikan situasi yang membutuhkan solusi Islami seperti bagaimana cara menanggapi teman yang berbeda pendapat dalam diskusi. Terus yang kedua, bagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi. Yang terakhir, langkah terakhir yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Manfaat dari studi kasus Islami, yang pertama melatih siswa berpikir kritis sesuai nilai-nilai Islam, yang kedua mendorong kerjasama dan komunikasi dalam kelompok, yang terakhir melatih percaya diri siswa. Kasus yang terakhir, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Islam rahmatan lil alamin secara harfiah berarti Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Konsep ini menekankan bahwa ajaran Islam hadir untuk membawa kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, atau suku. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam semesta. Terus, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tentram, penuh kasih sayang, dan rahmat. Sekian hasil presentasi UAS Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.